Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua sampai saat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kenikmatan iman Islam ini senantiasa Allah jaga sampai kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi mudah-mudahan kita juga disampaikan, usia kita disampaikan oleh Allah hingga menemui bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nanti dalam setahun kita menanti bulan Ramadan. Kenapa banyak kaum muslimin bahagia ketika mendekati Ramadan? Karena di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai menemunya kembali. Itu salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan yang dimana setiap amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang sunnah diberikan imbalan wajib, yang amalan wajib dilipat gandakan 70 kali. Luar biasa kan? Yang sunnah dijadikan amalan wajib pahalanya, yang wajib dilipat gandakan 70 kali. Nah, dan ini tidak ditemukan di luar Ramadan. Ada tambahan traweh, overtime. Lah traweh kan sunnah, tapi diganjar wajib. Yang sunnah diganjar wajib, kan begitu. Yang wajib 70 kali lipat gandanya. Kalau sampai baca Quran, kan sunnah, pahalanya tentu berbeda. Sholat sunnah, pahalanya tentu berbeda. Jika dilakukan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, tentu berbeda. Nah, di antaranya lagi adalah saat-saat Ramadan ini kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, untuk banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, kemudian berbenah diri untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini di samping kita menjalankan aktivitas puasa di siang hari, tarawih di malam hari, kemudian witir yang biasanya mungkin ada di antara kita yang witirnya itu setahun, 1 bulan. Nah, karena itu pun ditarik-tarik sama imam. Witir ke Ramadan tahunan. Kalau di luar Ramadan padahal witir itu tidak hanya tertentu di bulan Ramadan kan? Di luar Ramadan witir. Nah, kita ini ya alhamdulillah dibawa-bawa oleh imam sehingga kita pun ikut witir. Witirnya setahun sekali bulan Ramadan, masya Allah. Ayolah besok-besok nih masih belum Ramadan witir gitu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau witir itu masih tersisa 1 sholat untuk Nabi yang wajib, yaitu witir. Saking luar biasanya witir. Untuk kanjeng Nabi ya, untuk kanjeng Nabi itu wajib. Untuk kita sunnah. Saking pentingnya witir. Minimal kan 1 rakaat Pak, witir kan? Ya ayolah, cuma 1 rakaat. Sekarang misalkan sholat witir, sholat sunnah itu kan boleh dilakukan sambil duduk. Kalau 1 rakaat berdirinya malas, duduk. Kebangetan kan? Udah 1 rakaat duduk lagi. Duduknya masih malas, geleng sampai segitunya, boleh. Sholat sunnah sambil geleng itu boleh. Ya, caranya sudah saya kasih tahu. Kalau geleng, lambung kanan di bawah, berarti kakinya melintang. Kalau kiblatnya itu ke sana, berarti kita kakinya sebelah sana, kepala ke sini. Lambung kanan di bawah, itu kalau miring. Nah, kalau melumah, ngerti melumah? Telentang, kaki di kiblat.
kepala di sini ya. Terus ininya dikasih bantal ganjel supaya agak tinggi kepalanya. Itu caranya kalau mau telentang. Oke. Aduh, males amat sholat witir sampai telentang. Oke, tapi kan kalau witir kan di akhir malam Pak Ustadz, misalkan bangunnya susah, langsung bablas subuh lagi, ya sudah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu witirnya itu setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, sore. Kalau Sayyidina Umar selalu sebelum subuh. Kalau Sayyidina Abu Bakar selalu habis ba'diyah isya. Selalu itu. Dua sahabat ini punya perbedaan. Kalau Abu Bakar Siddiq habis isya setelah ba'diyah isya, kalau Sayyidina Umar sebelum subuh. Itu karena antisipasi khawatir bablas kan. Jadi setelah ba'diyah isya witir. Saking perhatiannya dengan witir, takut ketinggalan, takut bablas, akhirnya sholat witir setelah isya. Tuh gitu diakalin. Lah kalau sampean bangun malam takut bablas, ya udah habis ba'diyah isya langsung sholat witir, gitu ya. Dibiasakan mengikuti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Nah kemudian di dalam bulan Ramadan itu semua waktu, hampir semua waktu adalah waktu-waktu mustajabah. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa kapan saja. Nah, perhatikan adab-adab doa. Karena dalam doa itu mesti ada tata cara dan adabnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena bagaimanapun ketika seseorang melakukan adab, khususnya dalam bab doa, maka ijabah itu akan semakin peluangnya semakin besar untuk diijabah. Oke. Kita akan kaji tentang adab-adab doa agar kita melakukan ketika kita berdoa. Bukan hanya nanti di bulan Ramadan, tapi juga setiap saat adab-adab doa kita perhatikan. Wa ammal adabu faqad dzakara al-ulama'u lid-du'a'i adaban katsirah nadhkuru ahammaha ma'a adillatiha. Adab-adab untuk berdoa itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Nah, ini dalam kitab Minhajut Thalibin karangan Imam Al-Hulaimi, kemudian dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kitab Syarah Al-Adhkarun Nawawiyah dan lain sebagainya. Ini diambil dari situ. Ini rangkuman. Pertama, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya nih, tapi kita garis besar dulu adab-adabnya, nanti kita akan pretelin satu-satu dalil-dalilnya. Pertama adalah istiqbalul qiblah. Pertama, adab doa menghadap kiblat. Kedua, membuka dengan memuji kepada Allah, kemudian bersolawat dan ditutup dengan solawat di akhirnya. Itu dua, ya. Nanti dipraktekkan saat kita berdoa. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Nanti kita akan bedah dalil-dalil masing-masing. Yang keempat, berdoa dengan bijawami'id du'a, dengan doa-doa yang simple, padat, berisi. Ya, kayak contohnya doa yang biasa itu, doa sapu keliling. Ya, sapu jagat. Doa sapu jagat, tepas semua. Malam tu'rid lahu hajatun fayadhkuruha wa yusammiha, kecuali bagi orang yang punya hajat tertentu, punya tujuan tertentu, maka silakan disebut dalam doa itu, ya, dikhususkan, silakan. Yang kelima, khafdus sauti, suara pelan. Ini adab itu, adab berdoa dengan suara pelan. Illa, kecuali isma'il hadirina fayarfa'u bimiqdaril hajah, kecuali kalau ada maksud agar hadirin mendengar doa itu, maka dia dikeraskan. Sebab begini Pak, kalau orangnya di belakang terus ada yang doa nggak kedengeran, kan nggak tahu mintanya apa. Jadi aminnya itu ya
enggak khusyuk, amin, enggak tahu yang minta apa imamnya atau yang doanya. Makanya kalau dia memimpin doa dengan berjamaah, maka suaranya dikeraskan agar mereka mendengar. Permintaannya itu didengar oleh mereka gitu. Yang misalkan nih doanya bahasa Arab kan, kita di belakang, ya kayak saya pribadi, ada yang berdoa, terus kita amin. Orangnya nggak dengar doanya. Kita tuh kayak apa gitu, ngaminin apa, doanya apa gitu. Kecuali ya itu tadi, orang yang mimpin doa, maka doanya sunnah dikeraskan agar yang lain mendengar apa yang diminta gitu. Kemudian mengulang-ulang, seandainya itu ada yang urgent, maka doa itu diulang 3 kali yang urgent. Makanya ada hadis Nabi begini, barang siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan ia ke dalam diriku. Surganya doa. Kalau kita minta doa kepada Allah 3 kali surga dalam satu kesempatan nih, Allahumma inna, misalkan nih, nas'alukal jannah waridhoka, Allahumma inna nas'aluka waridhoka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus 3 kali diulang, dikali doa itu, maka surganya berdoa, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam diriku. Surganya doa juga, supaya orang itu betul-betul nanti masuk ke dalam surga. 3 kali. Kalau urgent silakan diulang 3 kali. Yang ketujuh, ayyasmaha wajhahu ayyamsaha wajhahu biyadaihi hina yafraha minad du'a. Yang ketujuh adalah mengusap wajahnya dengan tangan hina yafrahu, ketika selesai minad du'ai, dari doa. Nanti kita satu-satu, dalilnya mana? Dalilnya ada, gampang nanti satu-satu. Yang kedelapan, al-muhafadhatu 'ala du'a fi halatir rakha'i litusri'a lahul ijabatu halatas syiddah. Memperbanyak, membiasakan diri berdoa dalam atau saat lapang kita, agar nanti ketika di masa sempit menghampiri kita, doa kita gampang dijabah pada saat itu. Kenapa? Karena kita biasa menjaga doa pada saat kita lapang. Ini kebanyakan kita ini kalau lagi ruwet, iya kan? Iya, lagi ruwet, lagi sumpah, lagi ada masalah, datang kepada Allah, nangis kalau malam. Ya Allah. Tapi kalau lagi lapang, boro-boro. Kebiasaan kita begitu. Nah, ini kunci di antara kata Nabi. Kalau kalian ingin saat sempit itu diijabah oleh Allah, punya tujuan besar, terus datang kepada Allah, mudah diijabah doanya, maka pada saat lapangmu itu biasakan untuk berdoa. Biasakan untuk munajat malam. Nanti pada saat sempit, munajatnya gampang diijabah karena kamu biasakan pada saat lapang itu. Nah, itu tadi kan kebanyakan kita kan nggak begitu. Kalau lagi ruwet, utang bergedeg gitu. Utang dulu, tagih sana sini, kredit belum bayar selesai, wah ruwet, pusing gitu. Gaji baru masuk, hilang tinggal 2.000. Bayar kontrakan rumah, kredit mobil lah, macam-macam. Arisan lah ini, tinggal 2.000. Baru gajian 2 hari udah habis, mau kemana ini 2.000? Pusing pikirannya. Mau gajian malah pusing. Datang ya Allah. Ketika lapang lupa, sampai senang-senang baik kemana-mana, happy. Ketika ruwet datang pada Allah, ini bocah gimana sih? Lagi ruwet datang. Kemarin kemana aja? Nah, sekarang kata Nabi, biasakan di saat lapang itu, saat senang, saat kita tidak banyak masalah, biasa datang kepada Allah. Nanti pada saat sempit, saat kita menghadapi kesulitan, maka akan mudah diijabah oleh Allah doa-doa kita. Nah, yang ke-9 adalah melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu zamaniyah marjuwatil ijabati bi anwa'iha, az-zamaniyah wal makaniyah wal haliyah was-siyaghil lati waradat al-ahaditsu fi ijabatiha, yaitu melihat masa, waktu mana yang bagus untuk berdoa, kemudian makaniyah, tempat di mana tempat yang bagus, kayak gitu Pak. Ya, tempat itu penting. Tempat itu baik, bagus, itu ada masjid misalkan ya, tempat itu, ataupun tempat yang napak tilas, penting. Itu menunjukkan
baiknya ataupun mulianya satu tempat. Bethlehem, tahu Bethlehem enggak? Di mana? Tahu di mana? Pernah ke sana? Tahu. Bethlehem, tempat lahirnya Sayyidina Isa alaihissalam, itu tempat bersejarah lahirnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, sebelum naik oleh malaikat Jibril diantar dulu, ya, menuju salah satu tempatnya adalah Bethlehem. Suruh turun dari buruk, ya Muhammad inzil, suruh turun. Ayah naon Jibril? Ya, ayah naon? What happened? Ngerti what happened? Ngerti juga, oke. Okay. Waduh gaya. Ayah naon? Nah, ia ditunjukkan ini adalah tempat dulu Sayyidina Isa akhuka as-salih Isa bin Maryam lahir di sini. Ditunjukkan tempat sejarah. Inzil wasalli huna. Kanjeng Nabi disuruh apa? Sholat di situ. Jadi tempat-tempat keramat itu dalam agama, keramat ada. Tempat keramat, iya tempat keramat itu dikeramatkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya dapat bimbingan wahyu dari Allah, suruh diampirin tuh tempat-tempat seperti itu. Jangan dikit-dikit, wah itu mau berlebihan. Malaikat Jibril berlebihan emang. Di Gunung Tursina, di tempat itu ditunjukkan ini tempat lahir Nabi Isa. Sholatlah di sini, tempat yang mulia, tempat. Oke, waktu di sepertiga akhir, ya. Kemudian tempat seperti tadi, kemudian haliyah, keadaan orang, hati orang tuh doa tuh Pak. Ada yang mulut berdoa tapi hatinya kemana-mana. Ya kayak saya. Mulutnya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhum warzuqhum. Artinya enggak tahu, ya kemana aja, enggak direnungi. Sujud kita. Setelah sujud apa tuh? Rabbil firli warhamni wajbuni, terus warfani warzuqni wahdini wa'afini. Padahal sampai itu tahu, artinya juga tahu, tapi enggak pernah direnungi kan. Rabbil firli warhamni, ya Allah ampuni saya Gusti, warhamni kasihan saya. Gitu. Wajburni, tambahlah sesempurnakan amal saya. Warzuqni, rezekilah, warfani, angkat derajat saya. Wahdini, tunjukilah saya. Kan gitu. Tapi kita nggak pernah artinya begitu. Pikirnya asal baca aja. Dan hadiah nih, penting itu. Penting bahwa kita, hadiah kita, keadaan kita dalam berdoa itu menentukan. Kalau kita doanya hanya dari mulut bukan dari hati akan susah. Makanya harus dari hati, direnungi, dihayati. Khusyuk, fokus, minta apa ya Allah malam dari hati. Nah, namanya haliyah. Terus wasiyah, kalimat allati waradat al-ahadits fi ijabatiha. Yang banyak juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa. Milih kalimat yang bagus. Itu juga penting. Milih kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita bahasa Arab, pakai bahasa Arab yang baik. Bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda yang baik. Itu adab itu, siar kalimat itu. Ya Allah, gue ini lagi gue enggak dipilih bahasanya gue. Ya walaupun kita bahasa Indonesia, monggo, tidak ada larangan kita pakai bahasa Indonesia. Pilih siar kalimat yang pantas. Paham ya? Gua udah lama nih minta, gua kagak dikasih. Bahasa di pangeran nih, kurang ajar kan? Pakai bahasa yang baik. Bahasa Sunda juga begitu. Jangan kuring-kuring, jangan aing sia-sia. Pakai bahasa abdi. Pakai ya Allah, matur kepada Allah, sowan kepada Allah, munajat kepada Allah, pakai bahasa yang bagus. Bahasa Jawa yang bagus. Ngapak juga ada bahasa bagusnya kan? Pakai bahasa halusnya. Silakan dipilih bahasa, pakai bahasa yang bagus. Terserah bahasa apa saja, bebas. Allah paham semua. Tinggal kita pakai bahasa yang sopan. Jangankan kepada Allah, kita kepada senior staff saja, kepada bos saja, kepada atasan kita saja, pakai bahasa yang baik kan.
ke orang tua bagaimana, ke orang lebih besar bagaimana, anggah ungguh di Jawa Sunda sama, semua harus pakai etika dalam berbahasa. Apalagi mentang-mentang, ya Allah, gimana ini? Ya, nggak bener lah. Ya walaupun kalimatnya sama, nadanya berbeda, nanti akan berbeda hasilnya. Silakan. Beda. Monggo silakan. Monggo maju. Maju. Beda aja. Kalimatnya sama, tapi nada berbeda. Makanya dalam doa perlu kita ada namanya adab, baik kalimatnya ataupun bahasa yang dipilih, kemudian caranya ketika berdoa. Nah, yang ke-10 at-ta'minu 'ala du'a. Terakhir membaca amin, at-ta'min. Ta'min ini maknanya istajib, kabulkanlah. Itu ya. Sampai amin. Amin itu apa artinya? Istajib doana. Ya Allah kabulkan. Gitu. Amin. Di sini bahasanya takmin. Takmin itu membaca amin. Takmin. Kalau bahasa sini takmin itu adalah insurance. Asuransi. Takmin itu bahasa Arab. Takmin, asuransi. Saya lagi di asuransi mobilnya nih. Lagi di inspection fast. Nah, wa hadhil adab qad jaa daliluha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ada dalilnya. Pertama, yuk kita pretelin dalil satu-satu. Pertama, menghadap kiblat. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi, Kanjeng Nabi ketika berdoa menghadap kiblat, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangan. Zaman sekarang udah petakilan, ada yang doa diam tangannya. Amin. Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangan. Itu kan di istisqa, gampang istisqa. Naam, itu namanya ditakid lebih-lebih, karena istisqa Nabi itu tangannya sampai ke sini ngangkatnya, sampai kelihatan ketek putihnya Kanjeng Nabi. Itu kalau di istisqa untuk menunjukkan Nabi mengangkatnya sampai segini gitu. Bukan berarti yang lain nggak mengangkat, paham nggak? Bikin lagi istisqa. Bukan dalil hanya istisqa Kanjeng Nabi mengangkat dua tangan. Bukan dalil itu, yang lain banyak. Itu Kanjeng Nabi mubalaghah banget ketika doa pada saat istisqa gitu. Nah di sini nih At-Tirmidzi dari Umar, Kanjeng Nabi tsumma istaqbalal qiblah wa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna. Terus wa athirna wa la tu'thir alaina wardu 'anna wardina. Artinya, ya Allah zidna wa la tanqusna, tambahkan terus peparingmu ya Allah, wala tangkusna, dan jangan engkau kurang, wa akrimna wala tuhina, ya Allah muliakan kami dan jangan engkau hinakan kami, wa atina wala tahrimna, ya Allah anugerahkanlah selalu yang baik-baik dari engkau, wala tahrimna, dan jangan dicegah dari setiap kebaikanmu, terus dan seterusnya. Itu doa dari riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan dari Imam Muslim, kita tahu Bukhari, Muslim, Tirmidzi itu adalah kutubus sittah as-sihah. Kanjeng Nabi dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Umar radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Badrin, ketika terjadi perang Badar, selesai lagi perang Badar ya, nawara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada perang Badar ini, ilal musyrikina, Kanjeng Nabi melihat pasukan musyrik, pasukan orang-orang musyrik Makkah, melihat lagi perang Badar. Perang Badar itu terjadi dua kali, Badar Sughra dan Badar Kubro. Badar Kubro, para ulama menyebutkan ada kubronya, perang Badar besar. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Badar yang super spektakuler besar itu, Kanjeng Nabi masih mengatakan, kita telah pulang dari jihad kecil dan kita akan menghadapi jihad besar. Sahabat kaget, tadi kan perang besar. Kanjeng Nabi, waduh, perang apa lagi nih?
Kan udah sambil mikir lagi, bakal ada perang apa nih? Perang darah bubat. Ini perang Baratayuda. Ternyata kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perang apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa. Itu. Ya kalau perang fisik mah sekali-kali kan, dalam 1 bulan, 2 bulan perang. Tapi kalau nafsu, setiap saat, bukan tiap hari, setiap saat kita. Mau sholat, males. Mau jamaah, males. Nafsu itu. Lawan lagi, jihad lagi kita. Ngaji, males, jihad lagi. Sedekah, ada sumbangan, males. Ada proposal, lari, males. Nafsu. Itu nafsu, hawa nafsu itu. Mau bangun malam, berat, nafsu itu. Jihad melawan hawa nafsu itu setiap saat. Dan itu disebut oleh Nabi jihad akbar. Kalau perang Badar itu adalah Badar kubro. Kalau jihad lawan hawa nafsu disebut dengan jihad akbar. Lebih besar lagi itu jihad itu. Nah, Kanjeng Nabi dalam lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musyrikin fastaqbala al-qiblah thumma madda yadayhi faja'ala yahdifu bi rabbih. Kanjeng Nabi memanjangkan kedua tangan beliau. Berarti Nabi doanya mengangkat tangan kan? Ya. Oh, ini hadis sahih rawahu Muslim. Nabi angkat kedua tangan, bukan di istisqa, bukan. Berarti dalil kuat bahwa Nabi ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Lanjut. Wa amma hadis Anas radhiyallahu anhu fi istisqaihi, di dalam istisqanya Nabi, hina dakhala rajul al-masjidah. Ini ada 2 riwayat. Itu ketika Nabi masuk, ketika ada seorang masuk masjid, Kanjeng Nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Nabi berada di atas mimbar. Faqal, ya Rasulullah, ud'u Allah an yasqina. Wa laysa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam istiqbal al-qiblah. Kanjeng Nabi saat itu tidak menghadap kiblat karena posisi Nabi sedang khutbah. Ngerti enggak? Jadi Kanjeng Nabi enggak membelakangi makmum, berhadapan dengan makmum. Itu pada saat Kanjeng Nabi khutbah Jumat. Ada orang datang di tengah-tengah khutbah. Ya Rasulullah, di kampung saya banyak lagi peceklik, enggak ada hujan. Kambing-kambing, onta-onta kurus-kurus, nggak ada air. Tanaman pada mati, kami kelaparan, sumur-sumur pada kering. Minta doakan hujan ya Rasulullah. Itu pada saat Rasulullah sedang berada di atas mimbar. Akhirnya Nabi berdoa. Nah, doanya Nabi ini saat itu tidak menghadap kiblat karena posisinya sedang khutbah menghadap makmum. Itu, oke. Terus di sana rupanya minggu depan datang lagi. Kanjeng Nabi lagi khutbah lagi. Datang, ya Rasulullah doakan jangan hujan, udah cukup. Banjir. Hujan baik. Datang lagi minggu depan, hujannya deras terus menerus. Oh, pada gemuk-gemuk gendut-gendut tapi kerem kabeh. Aduh. Kanjeng Nabi doanya Masya Allah. Tapi Kanjeng Nabi mencontohkan kepada kita ya, asli ada Kanjeng Nabi pernah tidak diijabah. Ini contoh buat kita agar kita bisa mencari waktu yang tepat. Kanjeng Nabi pernah doa hari Senin, hari Selasa Rebo 3 hari. Nabi pernah punya hajat berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rebo. Diterima oleh Allah doanya di hari Rebo antara bainal zuhri wal asri, hari Rebo nih. Makanya oleh para ulama di antara waktu mustajab adalah hari Rebo antara zuhur dan asar. Nabi punya hajat yang sama, berdoa hari Senin belum dikabulkan oleh Allah, hari Selasa belum dikabulkan oleh Allah, hari Rebo dikabulkan bainal zuhri wal asri. Oleh para ulama nih
diambil bahwa waktu ini waktu mustajabah, yaitu hari Rabu setelah zuhur hingga asar, itu doa mustajabah di situ, waktu mustajabah. Oke, lanjut. Itu mas sebagai contoh buat kita saja. Kalau Nabi minta saat itu juga tokcer gitu, hanya untuk kita agar kita tahu mana waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kayak gitu. Lah, kanjeng Nabi minta apa saja pas diturutin kan? Lah kanjeng Nabi cuman oleh Allah SWT sal tu'to, sal tu'to. Itu Allah itu sal tu'to. Muhammad minta kasih, pasti terkasih. Kanjeng Nabi enggak, tapi enggak rewel kan? Kanjeng Nabi enggak aleman, enggak manja. Lah kalau kita mau kalau orang kaya minta tak kasih, minta apa aja kan? Oh, minta segala-gala pasti dikasih kan? Nabi enggak begitu. Biasa-biasa wae gitu. Ya. Sahabat Umar waktu main ke kanjeng Nabi, sowan ke kanjeng Nabi baru bangun tidur, lihat di belakangnya semua berbiru. Ya, karena Nabi hanya tidur di atas pelepah kurma kering. Lihat kanjeng Nabi pada merah-merah, nangis dong Umar situ. Kenapa Umar? Ya Rasulullah, itu Ratu Kisro, Kaisar, dicontohkan oleh Umar. Mereka hidup tidur di atas ranjang emas, makan enak-enak. Dicontohkan semua. Engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia pilihan Allah, manusia nomor 1 yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa seperti ini? Sampai bilur-bilur itu. Kenapa nggak minta saja, ya Allah, saya minta apalah segala-gala bisa kan? Pasti dikabulkan. Kenapa enggak? Apa? Kata kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum. Senyum. Umar, dunia ini untuk mereka memang, untuk orang kafir itu. Ya biar mereka senang-senang, biarin. Rumah kita bukan di sini. Rumah kita nanti di akhirat. Kalau mau senang-senang nanti di sana. Ini buat mereka, dunia ini untuk mereka, bukan untuk kita. Jadi harus hati-hati hidup, karena nanti di akhirat rumah kita, bukan di sini. Kan terlena biasa kalau udah banyak duit, banyak harta benda. Makanya kanjeng Nabi, sudah Umar, jangan risau, bahwa memang dunia ini diperuntukkan untuk mereka. Kita nanti di akhirat. Kanjeng Nabi itu. Nah kalau kanjeng Nabi mau kan apa saja dituruti. Tapi Nabi lebih memilih seperti itu karena mencontohkan buat kita agar kita zuhud, agar kita tidak terpesona, terpedaya oleh dunia ini. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, terus iftitahud du'a bis-tsana'i 'ala Allah Ta'ala. Memuji Allah diawali dengan alhamdulillah. Terus wassalatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khatmu bihima, membuka dengan selawat setelah memuji Allah dan diakhiri dengan selawat pula. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun idh dakhala rajulun fa shalla. Ketika itu kami bersama Rasul dan Rasul sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fa shalla faqala Allahumma ighfirli warhamni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajilta ayyuhal musalli idza shallaita ay farraghta min shalatik fahmadillaha bima huwa ahluh wa shalli alayya thumma ad'uhu. Ada seorang yang selesai sholat, doanya begini, Allahumma ighfirli warhamni. Kanjeng Nabi mendengar, ya Allah ampuni saya dan berilah rahmat saya, kasihanilah saya. Kanjeng Nabi terus setelah itu mendahului orang tadi. Hei wong lanang, ayyuhal musalli, gak disebutkan wong lanang siapa namanya. Hei wong lanang, kalau kamu sudah selesai dari sholat dan berdoa, maka pertama fahmadillah, pujilah Allah, wa shalli alayya, sholawat kepadaku, thumma du'uhu, baru kemudian kamu berdoa.
Seperti itu. Qala Fadalah. Si Fadalah perawi hadis ini melanjutkan ceritanya. Tsumma shalla rajulun akhar. Ada lagi orang doa terakhir, orang lain. Rajulun akhar ba'da dzalik. Fahamidallahu ta'ala wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu rupanya sudah diajarkan dulu, udah tahu adabnya berdoa tadi. Ketika selesai sholat, dia berdoa memuji Allah dulu, terus baca shalawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal musalli, ud'ullaha tujab. Doamu kepada Allah diijabah nanti. Karena Nabi melihat dia sesuai dengan prosedur. Ya, ada gitulah. Prosedur ya, tapi aku baca prosedur lah. SOP. Ya, SOP lah, sesuai dengan SOP. Kamu diijabah, kata Nabi. Waduh, Masya Allah. Ini disaksikan Nabi. Terus, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda du'a hiya ala maratib thalathin. Waduh. Oke. Salawat kepada Nabi itu punya 3 tingkat. Ya, pertama adalah ayyusalli ala Nabi, dalam doa ini ayyusalli ala Nabi qabla du'a ba'da hamdillah. Jadi hamdulillah, alhamdulillah, terus Allahumma shalli ala Muhammad. Ja'a, nanti ada terangkan. Itu pertama adalah membaca salat kepada Nabi sebelum berdoa, setelah memuji Allah. Alhamdulillah wassalat. Ja'a an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah menjadi qadhi di Irak. Qadhi di Irak. Kalau dia naik kursi digotong atau disiapkan kursi khusus. Ya, karena Abdullah itu tingginya pendek. Maaf, kelowor. Ini bisa sama kelowor. Tahu kelowor enggak? Cebol. Pendek. Abdullah bin Mas'ud itu pendek banget, tapi keilmuannya faqih, ahli fikih, alim, karena selalu bersama Nabi. Kalau Nabi masuk, sendalnya diputerin sama Abu Mas'ud, supaya ketika Nabi keluar sudah benar posisinya. Kayak gitu. Nunggu, anjir di belakang lagi keluar, tunggu. Nanti kalau dia takutnya Nabi itu masuk, terus dia tidak begitu, Nabi keluar, dia lupa tidak membalikkan sendal Nabi. Bahkan sebelum Nabi tidak ada suaranya dalam itu, Abdul Mas'ud tidak tidur, Pak. Dia duduk, beliau itu di samping pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunggu kalau masih ada suara basak bisik ledak duduk ledak basik. Nabi masih hidup nih, masih melek. Nah, dia tidak akan tidur, khawatir Nabi memerlukan sesuatu. Pas keluar, sahabat, tolong ambil air, tolong ambil. Standby di samping rumah, di samping pintu. Kalau sudah tidak terdengar suara lagi, baru beliau tidur. Dan itu dijaga terus kayak gitu, Pak. Melayani, berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita peduli amat nih. Kalau gitu para kiai sekitar, itu ya Allah, akhlaknya sebenarnya Nabi. Gimana sahabat enggak menjadi prioritas masuk surganya? Ya Pak? FPPI. Apa sih? VIP. Kelasnya di sana. Wong khidmah kepada Kanjeng Nabi-nya nyata sekali. Khidmah kepada makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling diagungkan Allah, makhluk yang paling dikasihi Allah. Terus dikhidmati, terus dilayani. Coba, ya prioritas. Kalau ada yang masuk surga kata Nabi kal barqil khatif, ya bangsanya Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu arda. Bangsanya para sahabat radhiyallahu anhum yang masuk surga tanpa hisab. Plus kata Nabi kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Dari mahsyar itu bus, bau. Itu ada kata Nabi, ada. Mungkin nanti kita baris ya bersama sahabat ini. Ada di sini, twing, pada ngilang semua. Kemana tadi ya? Udah bos kayak hilang.
Udah, bias. Sahabat dulu. Itu kelas VIP. Ada kelas VIP, ada kelas FPI, apa sih? VIP, ada kelas biasa. VIPI, ada FIP, VIP, ada VIP. Very important. Itulah. Iya. Kelas gitu, kelas kroco baru terakhirnya. Grassroots bangsanya kita ini, low class, kelas ekonomi di belakang. Gak apa-apa Pak. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Kan sudah saya ceritakan dong. Sama satu gerbong kereta eksekutif, bisnis, ekonomi, kita di belakang tetap sampai di Cirebonnya sama gitu kan, sama, cuma kelasnya beda, pelayanannya berbeda. Di surga juga ada namanya darajat. Kalau neraka istilahnya namanya darokat, gitu ya. Neraka itu ada namanya darokat. Darokat itu level orang masuk neraka, siksanya beda-beda Pak. Namanya darokat. Kalau di surga darajat istilahnya, level tingkat. Jadi neraka sendiri berbeda-beda siksanya. Makanya Allah sering menyebutkan adzabun alim, adzabun muhin, adzabun mubin, adzabun azim. Kan Quran beda-beda tuh nyebutnya. Itu beda-beda itu. Dan di surga juga sama, ada darajat namanya, tingkatan-tingkatan di sana. Ya ada high class, ada middle class, ada coro class kita nih. Kroco kelas. Ya kita kroco di bagian kita. Tapi nggak apa-apa kroco juga di surga. Di surga udah. Masya Allah. Sebagian yang penting kita surga belah. Bagian di belakang juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya Allah. Jadi, idza arada ahadukum, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza arada ahadukum ayyas'alallaha ta'ala syai'an, kalau ada satu di antara kalian pengen meminta sesuatu kepada Allah, falyabda, maka mulailah bimadhihi wa tsana'i alaih bima huwa ahluh. Mulailah dengan memuji Allah. Thumma yusalli 'ala nabiyyi, kemudian bersalat atas nabi, thumma yas'alullaha ta'ala, kemudian baru meminta kepada Allah apa yang jadi permintaan. Jadi bukan penjilat, bukan, Pak. Aturannya kayak gitu. Lah kita kalau ke bos kan begitu, puji dulu supaya bosnya senang sama kita, keinginan kita dikabulkan, keinginan kita dipenuhi, kan begitu, dipuji dulu. Kan ada orang untuk menjilat, bukan menjilat, aturannya memang kayak gitu, pengen dianu kalau kita pengen begitu. Aturannya kayak gitu. Yang kedua, ayusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam awal doa wa akhirah, awal doa dan akhir. Wa yaj'ala hajatahu mutawassitatan bainahuma, dan menjadikan hajat kita, permintaan kita di tengah-tengah keduanya. Selawat, tutup selawat lagi. Wa hadhi afdalu minal ula. Ini lebih utama dari yang pertama. Yang pertama kan cuma selawat aja satu, ditutup yang di dada. Nah ini selawat dan selawat gitu. Selawatnya dua ya. Terus yang ketiga, wahiyya al-afdal wal anjah, ayusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awal doa wa awsatahu wa akhirahu. Jadi setelah memuji Allah selawat, di tengahnya ada selawat, di tengahnya nih terakhir selawat lagi. Itu al-afdal wal anjah. Memang selawat itu memantik untuk naiknya doa kita. Lanjut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab di riwayat Tirmidzi, "Inna du'a mauqufun." Doa itu mauquf. Sekop mandek bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Oh, doa kita mentok, enggak naik. Ngapung di tengah-tengah, enggak naik. Ada doa itu mauquf, berhenti di tengah-tengah jalan, enggak naik. Apa itu? Kenapa? La yas'adu, enggak naik minhu syai'un, sedikit pun enggak ada yang naik, mentok-tok, jadi enggak didengar oleh langit, di malaikat, Gusti Allah enggak. Mandek di tengah-tengah jalan.
Kata Nabi, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik ke atas itu adalah sholawat. Sholawat yang tidak disertai doa mandek di jalan, gak didengar, gak diijabah. Jadi sholawat itu harus disertai pada dalam doa kita, karena itu yang akan mengangkat naik terus tembus ke langit, diijabah oleh Allah. Ada doa mandek begitu, nyangkut karena nggak ada sholawatnya. Nah, kasih sholawat ya kalau doa ya. Masya Allah, supaya naik, nembus, lewat aja, blablas doanya. Terus yang ketiga tadi mengangkat kedua tangan. Nah ini, wadzalika min a'zami asbabi ijabatid doa. Salah satu sebab yang agung terijabahnya doa, mengangkat kedua tangan. An Salman Al-Farisi, dari Salman orang Teluk Persia. Salman itu orang Teluk Al-Farisi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Islam itu masuk Islam, balik lagi ke Persia, dakwah di sana, banyak yang masuk Islam, dibawa oleh Salman, sukses di dakwahnya. Innallaha ta'ala hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha pemurah. Allah malu, nah, kalimat tanda petik ya, Allah malu ketika ada hambanya yang mengangkat kedua tangan. Kedua tangan mengangkatnya dan Allah tidak mengijabahnya. Jadi pas dijabah dengan ayarfa'a idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi. Jadi doa itu adabnya mengangkat kedua tangan. Itu diantara azami asbabil ijabati doa. Sebab paling besar, paling agung doa itu diijabah adalah dengan mengangkat kedua tangan. Secara pribadi Pak, kalau kita doa tuh terus nggak mengangkat kedua tangan, kayaknya kurang adab betul gitu. Ya Allah, ya Allah, apalagi tangannya begini, kayak orang kedinginan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Kurang adab, Masya Allah. Nggak ada kan? Iya kan? Bayangkan saja kalau ada orang doa begitu, apalagi tolak pinggang. Ya Allah, waduh kurang ajar. Tangan diangkat, ya Allah. Itu adabnya. Azam asbab ijabat doa. Ditulis begitu. Sebab paling agung, sebab paling besar di antara diijabahnya doa adalah mengangkat kedua tangan. Itu karena apa? Etika. Itu karena apa? Adab. Adab itu tinggi. Wa miqdaru raf'i huwa ila hiyali sadyani fama fawqa. Di sini dikasih catatan ya oleh apa namanya pengarang kitabnya. Mengangkatnya itu sampai ke susu apa sadyan, dada, fama fawqa atau lebih ke atas lagi. Jadi kanjeng Nabi sebenarnya dalam doa itu ada beberapa cara. Nah, yang di sini contohkan Nabi segini, ini dada nih, gini ya. Allahumma ya Allah gini. Nah, gini. Yang kedua, Nabi tinggi. Oh, sampai ininya kelihatan. Oke. Yang ketiga itu ada yang tangannya kanjeng Nabi begini. Tangan Nabi pernah berdoa dengan menutup kedua sisi kedua tangan beliau, tapi tangannya terbuka. Oke. Bukan begini ya. Ini rapat tapi gini. Nah, pernah juga Nabi membukakan kedua tangannya. Tidak ada contoh begitu, enggak ada sebenarnya. Ada di kunut, itu pun istihad. Di kunut ada subuh, itu istihad. Oke, yang katanya itu di istisqa itu enggak ada pada begini. Tapi itu istihad karena itu adalah azab, enggak mau diazab jadi gini. Tahu enggak? Pernah enggak kelihatan praktek begitu? Iya. Sholat subuh. Sholat subuh naik begini terus begini lagi kan? Oke, nggak apa-apa, ikuti aja istihad ulama soalnya. Pakai aja nggak apa-apa, istihad kok. Bener ya dapat pahala, yang nggak bener juga dapat gitu kan? Orang ulamanya, nggak apa-apa. Wa rafa'a yadayhi. Jadi kanjeng Nabi pernah
ngangkat ke atas, ada yang begini, ada yang dibuka dan seterusnya. Jadi silakan. Yang penting jangan menggenggam. Allahumma ya Allah. Ini ngajak berantem. Allahumma ya Allah. Ini mau doa apa mau fighting? Nah, terus qala faqad rawa al-Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri dalam kitab Ta'adul, kitabnya 11 jilid karangan Imam Al-Isfirani. Itu adalah kitab hadis tapi mazhab Hambali. Oke. Ulama besar dari kalangan Hambali. Beliau dalam kitab itu kalau menulis Imam Ahmad, qala sayyiduna al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu, saking memuliakan ya, Imam Ahmad dikasih sayyidina, kasih radhiyallahu anhu. Padahal radhiyallahu anhu itu biasanya dipakai untuk para sahabat. Saking memuliakan. Nah, zaman sekarang pengikut Hambalinya sendiri melarang orang mengucapkan sayyidina. Itu pembesar kibarul ulama al-Hanabilah mengucapkan sayyidina kepada Imam Ahmad, bahkan radhiyallahu anhu lagi, saking cintanya, saking memuliakannya kepada Imam Ahmad. Kayak gitu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah yad'uha kadza wa rafa'a yadayhi hiyala thunduwatihi sumlah muthaqi atau aslu. Oke. Kanjeng Nabi itu ketika wukuf di Arafah, Kanjeng Nabi berdoa mengangkat kedua tangan selurusan dada susunya. Kata Sa'id Al-Khudri melihat Nabi begitu. Jadi sedada. Oke. Itu di antaranya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fil istisqa hatta euro bayadu ibtayhi, bukan euro mata uang Eropa. Euro maknanya terlihat. Kanjeng Nabi ketika mengangkat kedua tangan pada saat istisqa meminta hujan, itu hatta yuro sampai terlihat bayadu ibtayhi, putihnya kedua ketiak beliau. Berarti tangannya enggak begini kan? Kalau tadi kan begini. Sekarang sampai kelihatan, berarti tangannya Kanjeng Nabi pasti begini kan? Terangkat. Kalau begini kan tertutup. Sampai kelihatan putih ketiak beliau. Berarti Nabi tangannya tinggi ketika sholat istisqa, doa minta hujan. Wa rafa'a sallallahu alaihi wasallam yawma badrin yahtifu bi rabbi tal hatta saqata ridahu amman kibaihi. Kanjeng Nabi ketika perang Badar itu berdoa sampai jatuh karena ngangkat kedua tangan hatta saqata ridauhu an mankibaihi, sampai selendang Nabi terjatuh dari pundaknya. Berarti karena Nabi mengangkat kedua tangan sampai jatuh, melorot. Ini dalil tentang doa mengangkat kedua tangan. Nah, sekarang yang lebih detail kaifiat mengangkat kedua tangan. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali wa qad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati raf'i yadihi fi du'a anwa'u muta'addidah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangan berbeda-beda atau berbeda-beda dalam tempo, dalam waktu-waktu tertentu berbeda-beda. Faminha di antaranya, banyak sekali nih. 1 2 3 4 5. Pertama, Kanjeng Nabi kana yushiru bi usbu'i sababa faqat. Kanjeng Nabi saat berdoa hanya dengan mengangkat jari telunjuk. Satu. Kanjeng Nabi doa hanya dengan satu jari telunjuk. Yushiru bi usbu'i. Pertama, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza huwal ikhlasu fid du'a. Ini simbol daripada keikhlasan dalam berdoa.
Atau ikhlas itu maknanya tauhid. Ikhlas itu tauhid. Makanya surat Kulhu, enggak ada surat Kulhu ya. Itu surat Al-Ikhlas. Isinya kan tauhid semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat 4 ini semua tauhid. Makanya disebut Al-Ikhlas. Ikhlas maknanya tauhid. Makanya simbol orang begitu bertauhid. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i ketika kita tahiyat asyhadu an la ilaha illallah dan tidak berubah, itu karena simbol tauhid satu dan tidak akan pernah berubah sampai selesai sholat, sampai mati kita ingin diwafatkan dalam karena bertauhid. Itu simbol tauhid. Wa qala Ibnu Sirin seorang tabi'in ahli takwil mimpi dalam Islam adalah Ibnu Sirin namanya. Nomor 1 dari generasi tabi'in, punya kitab namanya apa? Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin. Gede kitabnya, tafsir mimpi. Yang ngarang tabi'in. Satu ulama besar tabi'in, ulama besar dalam Islam. Ibnu Sirin. Saya sudah pernah menjelaskan ya, 3 orang nih. Bapaknya itu adalah seorang pendeta. 3 yang akhirnya menjadi salah satunya ini adalah Sirin ini. Siren atau Sirin. Pendeta ini penginjil. Waktu para sahabat menaklukkan Suriah, menaklukkan Syam, waktu Syam ya. Itu ada ketika menang pada lari. Ternyata di situ ada, ini Khalid bin Walid yang memimpin. Ada gereja yang isinya 50 orang. Orang kafir pada lari, menang Islam ini. Boh, lagi pada sholat, lagi pada sembahyang. Bukan sholat, sembahyang. Lagi sholat, lagi sembahyang. Lagi pada injil. Kata Khalid, jangan dibunuh, jangan diserang. Biarkan mereka aman, biarkan mereka sembahyang. Ternyata 50 orang ini adalah dari bagian Suriah Timur. Dari 50 orang ini yang pada akhirnya setelah Islam menduduki Syam dan mereka belajar agama, karena Syam sudah dikuasai, akhirnya para sahabat mendakwakan Islam, mengajarkan Al-Quran tentang macam-macam. 50 orang ini masuk Islam semua dan terlahir dari 3 orang pendeta di situ, penginjil di situ, di antaranya adalah mengelarikan Ibnu Sirin yang menjadi ulama besar ini. Gitu. Bapaknya pendeta, masuk Islam akhirnya dan melahirkan anak yang super cerdas, alim, namanya Imam Ibnu Sirin. Masya Allah, hidayah pendeta. Alhamdulillah, minggu-minggu yang lalu di California, ya pendeta masuk Islam Ortodoks. Ya. Namanya pendeta Hilarion Higi di California. Dulu dia di Rusia, jadi pendeta di sana. Belajarnya dulu di Vatikan, di mana-mana lah. Di gereja mana tuh banyak, Konstantin, di bangsa mana sih lah, yang lama-lama gitu. Terus terakhir dia menjadi pendeta di Amerika, di California. Dan di sana itu beliau termasuk pendeta yang sangat populer. Makanya menjadi berita yang geger ketika dia masuk Islam. Saya masuk Islam, kata dia, kami itu kembali ke rumah saya. Dia kata-katanya begitu. Dia terinspirasi dalam surat Al-A'raf. Satu ayat di mana dia merenungi itu dan masuk Islam. Dan kata dia, saya itu bukan masuk Islam karena saya kembali kepada Islam. Islam itu rumah saya dulu Islam gitu. Jadi sekarang kalau balik ke Islam memang itu saya rumah pribadi. Jadi dia yakin bahwa semua bayi yang lahir itu adalah Islam. Dan sekarang saya masuk Islam itu kembali. Setelah mungkin jalan-jalan kemana-mana, piknik ke Kristen, piknik kemana-mana gitu kan. Balik sekarang ke rumah lagi, Islam lagi. Subhanallah. Alhamdulillah itu ada hidayah minallah subhanahu wa ta'ala. Seorang pendeta besar yang mungkin dianggap jemaah, wah imannya paling kuat kan gitu. Makanya pada bingung jemaahnya. Yang benar itu pendeta apa saya gitu kan. Pendeta kan yang menginjili kita, yang nyeramahin kita tiap saat. Kok masuk ke Islam? Pada bingung kan. Jangan-jangan yang benar siapa ini? Pendeta masuk Islam. Di Ghana nih,
kebanyakan mubalighnya dari Yaman. Di Ghana itu 32 gereja masuk Islam berikut dengan jamaahnya, pendeta, imam dan jamaahnya. Itu para mubaligh dari Yaman yang kayak khuruj begitu. Lama dia berdialog-dialog. 32 gereja memproklamirkan diri masuk Islam. Salah satu pendetanya ngomong, saya melihat berita di Al Jazeera Al Wathaiqiyah atau Al Jazeera Dokumentari. Kan nggak berbahasa Arab tapi ya. Jadi Islam yang diterima oleh mereka dengan apa? Dengan dialog, dengan hati. Ternyata ajaran tasawuf yang diajarkan telah masuk pembinaan kejiwaan. Sadar betul. Tapi dia minta ngomong begini sama Syekh itu. Ceritakan ngobrol berdampingan. Boleh nggak Syekh kalau saya memajang foto saya dengan baju kebesaran saya dulu? Boleh, silakan. Jadi di rumahnya itu foto pakai salib besar zaman dulunya, terus berdampingan dengan foto muslimnya. Oh, keren amat ini. Pakai salib, pakai ya contong-contong gereja gitu. Pakai salib, pakai tongkat itu panjang salib. Sampingnya dia pakai jubah, pakai gamis muslimnya. Ya enggak apa-apa kata syekhnya. Ya Bang Gerso enggak apa-apa. Subhanallah, begitu luas. Kan kau sudah Islam, masa sakit gitu aja? Janganlah, udah. Enggak, monggo. Jiwanya sudah ke Allah. Ya, hati sudah la ilaha illallah. Jiwanya sudah ke sana. Biar itu enggak apa-apa, monggo. Daripada nanti enggak boleh. Gini amat sih. Itulah dakwah, itulah tabligh, itulah namanya orang mengajak kepada Allah. Luas. Ya, cuman itu. Tuh di Ghana 32 gereja, Pak. Jamaahnya pada ikut, pendetanya semua lah. Dan Islam apa jadi ikut bela ikut. Nah, Islam, syahadat, semua asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu di Ghana. Dan yang ternyata yang masuk Islam kan orang-orang penting kan? Orang-orang pemikir, para pendeta. Kalau orang Islam yang di Gunung Kidul yang saya dengar dulu kan Indomie, sekolah orang-orang yang enggak berpikir jadi pada Kristen. Lah ada cerita itu panjang, ada di sana di Gunung Jogja. Hampir satu desa sekarang tidak ada lagi musola, nggak ada memang dari dulu adanya gereja. Dulu padahal ya abangan kabeh. Mana tadi? Oke, dengan satu jari. Kemudian annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihadil qiblah. Kanjeng Nabi doa dengan punggung kanan berlawanan dengan kiblat, jihadul kiblat. Wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala butunuhuma, bagian dalamnya mimma yali wajhahu, itu berhadapan dengan wajah beliau. Ini ke kiblat, ininya ke wajah. Wa qad ruwiyat hadits sifat anhu sallallahu alaihi wasallam fi du'a istisqa. Riwayat ini pada istisqa. Jadi gini. Ternyata kajian begini nih, Pak. Pada saat istisqa begini. Bagian telapak tangan menghadap ke wajah beliau, yang ini menghadap ke sana, begini. Menghadap kiblat, ininya ke sini. Gitu. Oke, ini istisqa. Wa qala ba'dus salaf ar-raf'u 'ala hadzal wajhi tadarru'un. Ini merupakan mengangkat kedua tangan itu adalah simbol tadarru', kerendahan kita meminta kepada Allah yang Maha Agung. Wa minha 'aksu dzalik. Qala ba'duhum ar-raf'u 'ala hadzal wajhi istijaratun billah wa isti'adatun bih. Ya udah, pokoknya itu simbol-simbol baik. Ajaran begini. Oke. Yang selanjutnya, ja'ala kaffaihi ila samai wa dhuhuruhuma ilal ardi. Bagian telapak tangan dalam ke atas. Nah, kemudian zahirnya, punggungnya ke bumi. Ila samai, ke atas, punggungnya ke bumi. Gini nih. Ya. Ini. Kanjeng Nabi pernah begini, tangannya tadi begini, ya. Begini. Ya, yang kedua begini nih. Punggungnya ke ardi, efek kafei, efek telapak tangannya ke atas, kayak gini. Itu. Kemudian
Jadi banyak, jadi jangan rewel. Kalau ada orang yang begini biasa aja, udah biasa ada semuanya. Wah bid'ahin. Wah kamu nggak ngerti, mana dalilnya? Tuh kan, dah lagi tanya lagi, nggak ngerti berarti ini. Nah ada semua tuh. Kemudian wahwa ada yang kebalikannya, qalba kaffaihi wa ja'ala zuhuruhuma ila sama. Ini ada nih kebalikannya, wa butunuhuma ila ardi. Ternyata ada, yaitu kedua telapak tangannya menghadap, wajah zuhuruhuma ila sama'i wa butunuhuma ila ardi. Butunnya ke bawah, zahirnya ke langit. Delok ternyata begini. Ternyata ada yang begini. Wa qad ruwiya an Ibnu Sirin anna hadha wal al-istijarah wa qumati hadha huwa al-ibtihalu ay bi ikhtisarin. Berarti memang ada. Artinya ketika begini di posisi begini nih, fal da'il mustajir billah minasyururi wal makarihi. Ketika dia berlindung dari keburukan, sesuatu yang tidak dimaui, tidak disukai, maka tangannya begini. Yarfa'u yadayhi ala hadil kaifiyah. Pantes kemudian kalau kita kunut di tengah-tengah kunut di Indonesia, itu kalimatnya ketika di bawah itu gimana? Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa yuqdi wa la yudhillu wa la yusra tabarak wa la yusra. Apa itu? Doa apa di sini? Doanya waktu enggak mau ditimpuk bala. Nah itu indah balawal bala kita. Nah itu tuh enggak mau dikasih bala, enggak mau kasih musibah, ditanya begini. Oh gitu, ada dalilnya ini di sini nih. Oke. Ketemu ya. Tadi saya juga nggak tahu. Atau baru saya buka-buka apa itu nggak tahu. Baca, akhirnya ketemu. Dah. Fahadil ahadits wa ghairuha tadullu ala anna raf'al yadaini fid du'a'i sunnatun. Dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan di dalam berdoa hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Jangan lagi ada yang kalau berdoa tangannya enggak mengangkat. Banyak dalil-dalilnya. Ada. Coba ada yang nanya silakan. Ada satu. Monggo. Ada dua. Ya. Ya. Pertama, bagaimana adab untuk berdoa pada saat sujud? Sujud ya. Ya, apakah sama harus di hamdalah, sholawat dulu, apa langsung aja? Ya. Oke. Karena di dalam sholat itu sudah diatur sendiri ya, dari awal sampai akhir. Kemudian ada kesempatan sampai untuk suruh berdoa. Kalau bisa dibaca sholawat dulu. Aturan dulu, prosedur nih dibaca. Itu yang bagusnya. Walaupun di dalam sholat itu sudah ada sholawat. Tapi kan sholat itu berada di akhir atau di tahiyat. Maka sholawatlah dulu. Seandainya tidak, ya monggo. Kan itu rangkaian dalam satu ibadah. Subhana rabbil a'la. So kajian Nabi ini pernah sujud dan berdoa tapi tidak memuji Allah dalam sujudnya. Bertasbih itu sudah memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada kalimat memuji Allah itu. Ya. Ada kalimat memuji Allah. Berarti sudah dimulai kan dengan pujian dulu kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pak, wa bihamdi itu tidak ada hadisnya. Adanya subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal azim ketika rukuk. Itu dalam mazhab Syafi'i ada tambahan wa bihamdih. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslimnya hanya sampai subhana rabbiyal a'la sama subhana rabbiyal azim. Tidak ada wa bihamdih.
Oke ya. Oke, kalau kita baca subhanallah bihamdi, berarti sudah memuji Allah dulu, kita mau minta. Setelah itu baru kita membaca selawat dan berdoa di situ. Kan kita mencontohkan ketika sujud nih, baca doanya. Allahumma innaka sajadtu sajada wa jalita khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, di antaranya itu. Atau sampai doa apa saja silakan. Aqrabu ma yaqulu 'abdu ma'a rabbih fi sholati hin as-sujud fa aktsirud du'a, kata Nabi. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada saat sholat adalah di waktu sedang sujud. Maka perbanyaklah doa. Cara doanya kalau nggak bisa apa? Ya sudah, doa sapu jagat manimba. Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, boleh. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Itu doa untuk anak keturunan itu, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bukan hanya untuk anak kita, tapi anak keturunan itu. Makanya sampai doanya itu tuh dibaca kalau sujud. Anak cucu kita didoakan dari mulai kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi para ulama, kiai, nanti Allah anak turunan saya gitu. Seandainya saya berdoa bukan kiai, anak saya waj'alna lil muttaqina imama. Jadi imamnya orang bertakwa. Jadi para kiai gitu. Masih ada harapan, Pak. Kalaupun kita bukan anak kiai, bukan anaknya kiai, kita berdoa itu, mungkin anak turunan kita nanti kelak Allah ada diijabai doa kita. Entah cucu kita, cicit kita, nanti Allah ya jadikan anak yang soleh, anak yang menjadi ulama, alim al-allama. Berkah doa kita dari sujud itu. Kan ada juga ulama kiai yang orang tuanya bukan siapa-siapa, orang biasa, bukan kiai lah, tapi jadi kiai besar. Banyak itu. Kampung saya ada, maaf, orang tuanya itu suka jualan pisang di pasar. Beli pisang di satu tandan-tandan itu di keranjang, ya, bawa ke pasar. Orang biasa, nggak punya musola, orang biasa. Anaknya selepas SD, ya, di pondokan di Sarang, di Mbah Maimun Zubair. Tidak pernah mondok di tempat lain. Tidak pernah pulang. 25 tahun mondok di Mbah Maimun Zubair. Pantes baik kalau pemilu, pas pemilu P3-nya kenceng banget P3-nya. Karena memang gurunya P3 kan, Mbah Maimun nih. Oh. Tidak tahu masa muda, Pak. Enggak pernah mejeng. Enggak pernah pokoknya enggak lah. Pulang-pulang Masya Allah kurus. Kebanyakan kitab, kebanyakan baca buku, kebanyakan ngaji, alim. Rambutnya gondrong, dekil, nggak pakainya biasa baik gitu, sendal, pokoknya udah hilang masa mudanya, nggak pernah meja. Kalau meja kan sisiran rambut gitu kan, pakai jeans. Oh, ini mah enggak, biasa baik, pelarat, pelorot, hilang masa mudanya. Tapi Masya Allah, ahli falak, ahli baca kitab, ahli tafsir, semua oleh masyarakat dibangunkan pesantren. Bapak saya itu kan termasuk sesepuh, kata sepuh di desa kami. Ada banyak yang sepuh dari Anda, termasuk sepuh lah, termasuknya. Itu mencontohkan kepada masyarakat, Bapak, orang itu, anak muda ini sudah datang ke bapak saya. Bapak saya ngaji. Sehabis sholat Jumat di masjid, dia disuruh mulang. Kamu mulang ya? Enggak mau kiai, mulang, nanti aku ngaji, kata bapak saya. Nanti aku ngaji. Kamu mulang. Ilmumu luar biasa. Mulang, jangan disia-siakan, biar masyarakat tahu. Akhirnya setiap Jumat, pada sholat Jumat, orang ini menggelar kitab gundul. Buka kitab ngaji. Bapak saya ikut ngapsai kitab ngaji.
Orang-orang baik ngaji. Pak Kiai saja ngaji sama dia. Itu pada pesantren. Bapak saya kan ngaji kan, ikut ngaji. Bapak saya itu, Pak Kiai aja ikut ngaji. Berarti orang ini hebat ini, gitu. Akhirnya untuk menuju ke masyarakat, kasihan karena dia bukan turunan kan. Jadi lemah untuk naiknya, paham nggak? Karena bukan orang biasa, bukan turun kiai. Makanya bapak saya mengangkat, memviralkan. Ini orang pinter loh, ini orang alim, diviralkan. Bapak saya ngaji betul di samping. Bapak saya ngelepor, bapak saya tahu sendiri di masjid itu dakom. Bapak saya ya ngaji, ngapsain kitab. Dianya duduk, yang ngapsai gitu, maknani. Dia yang mulai. Orang-orang mulai hadir. Akhirnya viral. Bapak saya ngaji. Padahal kalau sore kesana ke bapak saya, Pak Kiai, ya orang anak muda ini, anak muda kan belum pengalaman tentang hidup kan, tentang mau rumah tangga dia, ya selalu bapak saya minta sukses dia, nulis segala-gala falak, ahli falak, wah segala alim. Akhirnya diambil menantu sama satu desa, cuantik, bukan cantik, cuantik, putih, mulus, nangis perempuannya gak mau, ya karena ya begitu, ganteng sih ganteng Pak, cuman ya masya Allah, nggak dekil, rambutnya acak-acakan, nggak pernah dandan, pelarat pakai sarung, yang orang melarat kan pakai kasarnya ekonominya gitu, biasa lah gitu, ya orang kampung gitu. Nah, ceweknya putih bersih, apalagi kakaknya si cewek ini, cewek juga dinikahin sama kiai dari Bekasi, kiai besar di Bekasi. Wah, dianya melarat gitu kan, kasarnya gitu, kere, the kill of the kumel, nggak mau datang ke bapak saya, karena saya tahu, karena sering mengeluh ke bapak saya gitu. Akhirnya dijodohkan, diminta oleh orang tuanya perempuan, anaknya nggak mau tadinya, akhirnya karena nurut, ya di kampung kan yang namanya anak ke orang tua itu biasanya nurut gitu, walaupun nggak mau, akhirnya jadi nikah. Nangis spesies bocah kiai ini nih, kiai muda nih, ke bapak saya. Ya gimana sih Pak, wong kawin tapi tidurnya di sana, dia di sana, dewek baik pokoknya. Ingat bangsanya si Zaid dulu, yang akhirnya sama si Zainab, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, sama, dia tidur di kursi depan sana, istrinya di kamar, kancing, digembok. Pak Kiai pakai sabar aja. Aduh, nggak mau kan perempuannya. Sayang kan cantik dulu. Malu tuh gimana? Nggak tahu. Kasihan. Akhirnya lama kelamaan, ya namanya hidup ya harus dia berumah tangga. Akhirnya dia sudah punya anak banyak sekarang. Sekarang punya anak banyak. Pondoknya tingkat, masyarakat bahu membahu. Setiap bulan yang panen apa, yang punya, wow. Semuanya hanya dibangunkan pesantren. Subhanallah, jadi Pak, jadi. Dan sekarang sudah banyak ngisi di masjid-masjid yang lain yang itu ngaji KKKB. Yang ngaji itu para kiai. Kiai-kiai di mana ditempatkan di seluruh tempat masjid, dia yang diundang suruh ngajar, misi pengajian rutinan. Kiai-kiai pada ngaji ke dia. Masih muda tapi masya Allah. Nah itu tuh mungkin bisa jadi. Ya, bisa jadi anak kita, anak sampean nih. Kalau sampean rajin dalam sujud membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin anak turunan kita kelak ada yang dijadikan Allah sebagai imam lil muttaqin, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Mungkin jadi kiai, jadi ulama nanti. Masya Allah. Karena kata Nabi, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah saat sujud, maka coba digunakan kesempatan sujud itu untuk berdoa seperti tadi. Apalagi doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca mulai dari sekarang. Jangan berpikir lagi saya mah bagi tukang teknikal, nanti anak juga paling teknikal lagi. Bapaknya fire, nanti anaknya fire lagi. Saya tukang beca, nanti beca lagi. Jangan.
Ya, jangan begitu. Nanti ada satu saat dari anak cucu kita, cicit kita yang Allah jadikan sebagai Al-Hadi, sebagai pembawa risalah An-Nabawiyah, penerus risalah kenabian. Dari ulama mengajak masyarakat berdakwah untuk mengenal Allah. Kali saja begitu, Pak. Dari doa itu kita nggak tahu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti. Kayak doa kita, simpen aja doanya, dirapel, doa terus. Nanti tunggu anak cucu kita mungkin akan ada yang muncul di tengah masyarakat. Dah, silakan. Ada yang nanya lagi? Ada, sebenarnya kita yang buat pas sholat. Ya. Kan ada aturan mainnya, SOP-nya. Ya. Kalau bacaan di luar sholat itu bisa membatalkan sholat. Bagaimana dengan doa dengan bahasa Indonesia? Oke. Nah itu bagaimana nih? Oke. Tadi sudah saya katakan ada rule of the game. Jangan berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab. Jangan. Dalam sholat jangan memakai bahasa selain bahasa Arab kecuali tidak diucapkan di lisan. Ya. Kalau sampean membacanya, memintanya dengan bahasa sampean di hati, maka tidak masalah, tidak batal. Tapi kalau muncul, ya Allah, gerem-gerem nih. Ya Allah, aku lagi banyak hutang, ya Allah, mudahkan saya jalan ya Allah. Yang sampingnya, ini gimana ini bocah bahasa Indonesia lagi sujud, batal nanti sholatnya, batal. Kalau mau pakai bahasa Indonesia di hati cukup supaya jangan membatalkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini paten banget, Ustaz. Monggo. Jadi saya suka banget menjalankan yang ini. Di dalam hadis Bukhari itu kan dikatakan barang siapa yang baru bangun tidur, ya, kata la ilaha illallah wa la syarikalah, ya terus. Alhamdulillah seterusnya. Ya. Allah maghfirli. Lalu dia berdoa, maka Allah kabulkan. Barang siapa dia sholatnya diterima oleh Allah. Kalau saya itu kadang nggak pakai alhamdulillah, langsung aja minta sama Allah Taala. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebagian dikabul, sebagian belum. Ya. Maksud saya ini paten sekali, cuma apakah kita harus pakai adab juga karena saya langsung aja berdoa nggak pakai salawat. Oke. Siap. Memang itu Kanjeng Nabi kalau mengatur sesuatu itu memang itu yang paling sempurna. Itu yang sempurna. Tapi ada beberapa masalah yang dianggap sudah mencukupi walaupun kurang sempurna. Oke. Ada intinya, barang siapa yang berzikir kepada Allah setelah sholat, setelah bangun tidur dan berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Ada hadis yang seperti itu, total tidak mencontohkan kalimatnya. Ya. Terus ada yang dicontohkan kalimatnya. Artinya kalau kita melaksanakan bangun tidur, terus membaca doa apa saja, tidak, misalnya tidak memakai alhamdulillah lagi, tidak sholawat lagi, atau tidak membaca la ilaha illallah lagi, langsung berdoa, boleh, itu bagus. Karena apa? Sudah mencukupi sunnah. Kita bangun tidur dan kita berdoa kepada Allah, diijabah. Hanya masalah adabnya ataupun itu yang kurang sempurna saja. Tapi kita sudah mendapatkan kesunahan itu. Kayak kita ini akikoh. Akikoh itu disembelihkan 7 hari ke-7 kan dari kelahiran. Misalkan ada orang yang beleh akikoh di hari ke-9, misalkan nih, afdolnya yang tidak dapat, tapi kesunahan akikohnya dapat, yaitu menyembelihkan kambing. Hanya dilakukan bukan di hari yang ke-7, berarti tidak sempurna saja, tapi dia sudah mendapatkan kesunahan. Sampean bangun tidur kemudian berdoa, itu sudah sunnah, gitu. Hanya tidak mendapatkan keafdoliahannya, itu. Masih ngantuk, iya. Ya. Ya, siapa lagi? Enggak. Sudah cukup? Dah, udah jam 10. Kurang sejam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في نعمه في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك من قائم سلطانك
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الدار والسر السالم بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكريم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يكثر بها من المستقيم بها حالنا وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد قد وتنقل به القرب والحوائج بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل مكان كل لك. اللهم بحق الفاتحة وبحق صلواتنا على رسول الله اجعلنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا وجمعيتنا وجماعتنا هذه من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم عن الشر والضير. اللهم أعلمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tutup. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad